Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Mas'ud dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan membahas materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelumnya, mari kita baca basmalah dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam materi iman kepada Rasul ini kita akan membahas yang pertama tentang pengertian iman kepada Nabi dan Rasul, yang kedua tentang sifat-sifat para Rasul, yang ketiga kita mempelajari tugas para Rasul, dan yang keempat bukti cinta kita kepada Rasul. Yang pertama yaitu pengertian. Sudah tahu pengertiannya? Rasul itu siapa? Nabi itu siapa? Ya, di sini pengertian iman pada Rasul adalah meyakini dalam hati bahwa Allah telah mengutus manusia yang telah terpilih untuk menerima wahyu dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Jadi Rasul itu manusia seperti kita, akan tetapi Rasul itu adalah manusia pilihan Allah. Ya, bukan manusia sembarangan, ya. Dan beliau menerima wahyu dari Allah disampaikan kepada umat manusia. Ya. Di sini ada ayat tentang iman kepada Rasul, ya, yaitu surat An-Nahl ayat 36. Silakan dibaca. Nah, berikut adalah nama-nama Nabi dan Rasul. Di sini ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah utusan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Jadi tidak untuk umatnya, untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah utusan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan harus disampaikan kepada umat yang dipimpinnya, umat manusia. Nah, di bawahnya ada nama-nama Nabi dan Rasul, ya, mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, dan sampai Nabi Muhammad. Apakah semua di sini sudah hafal? Alhamdulillah, semua hafal dengan nama-nama Nabi dan Rasul. Terus ini ada nama-nama Nabi dan Rasul yang termasuk ulul azmi, ya, karena keikhlasan, kesabaran, dan keteguhan hati yang luar biasa terhadap ujian yang didapatnya. Antara lain di sini ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ya, ada 5 Nabi yang termasuk Nabi ulul azmi. Itu biasa disingkat dengan NIMIM, ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. NIMIM, ya, atau minim, ya, terserah. Selanjutnya sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul sini ada terbagi menjadi sifat wajib, sifat muhal atau mustahil, dan sifat jaiz. Apa itu sifat wajib? Ya, betul. Sifat yang wajib yang harus dimiliki oleh para Rasul. Yang kedua muhal atau mustahil. Ya, kebalikan dari wajib, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Yang ketiga sifat jaiz. Ya, ini jaiz ini sifat yang dimiliki oleh Rasul, ya, bahwa Rasul itu seperti manusia, seperti kita, manusia biasa. Ya, di sini ada 4 sifat
para rasul, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ya. Siddiq di sini artinya jujur atau benar, bahwa apa yang disampaikan, diucapkan oleh para rasul ya adalah sebuah kejujuran atau kebenaran. Jadi tidak usah diragukan. Ya. Yang kedua, amanah. Amanah dapat dipercaya. Semua para rasul dapat dipercaya karena beliau-beliau semua tidak pernah berbohong. Tabligh, menyampaikan. Maksudnya apa? Menyampaikan wahyu dari Allah yang diterima dari Allah dan disampaikan kepada para manusia umatnya. Ya, tidak sedikit pun wahyu yang tidak disampaikan. Semuanya disampaikan atas perintah Allah. Yang keempat, sifat dari sifat wajib para rasul adalah fatonah, yaitu cerdas, cerdik. Ya. Para rasul memiliki kecerdasan yang luar biasa. Meskipun tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, beliau diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dari kisahnya kita mengetahui bahwa Nabi itu di masa kecil sudah yatim piatu. Ya, pada waktu kecil beliau tidak pernah sekolah sama sekali, tidak bisa membaca, ya, tidak bisa menulis. Nah, akan tetapi, ya, seorang rasul itu memiliki sifatonah, maka apa? Ya, para rasul itu diberikan kecerdasan. Selanjutnya sifat muhal atau mustahil. Tadi disampaikan muhal atau mustahil itu adalah kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh rasul. Kadzib, nggak mungkin rasul itu berdusta. Yang kedua, hianat, nggak mungkin rasul itu tidak dapat dipercaya atau berkhianat. Yang ketiga, kitman, menyimpan. Mustahil para rasul menyimpan wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, mungkin semua wahyu dari Allah itu disampaikan, tidak disimpan. Yang terakhir, baladah. Mustahil para rasul itu bodoh. Ya. Yang ketiga ini adalah sifat jaiz para rasul. Ya, berbunyi al-a'radul basyariyah. Ya, maksudnya apa? Rasul itu seperti manusia biasa. Maksudnya apa? Ya, manusia makan, minum. Para rasul juga sama, makan, minum. Ya, mandi juga sama, punya istri, punya anak juga sama. Akan tapi ya, meskipun beliau-beliau itu seperti manusia sifatnya, ya, beliau itu mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Sekarang kita bahas tentang tugas para rasul dan nabi. Nabi dan rasul merupakan orang-orang istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tugas khusus untuk menyampaikan risalah Allah kepada umatnya dan seluruh manusia. Di sini ada tugas para rasul. Yang pertama, meluruskan pemikiran dan akidah yang menyimpang. Karena kebanyakan manusia apabila rasulnya sudah wafat, maka mereka akan beralih kepada akidah atau pemikiran yang sesat lagi, pemikiran nenek moyang yang lagi. Ya. Maka dengan adanya rasul yang baru, maka apa? Diluruskan akidah mereka. Yang kedua, mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah sebagai sang pencipta alam semesta yang satu-satunya wajib disembah. Ya, jadi para rasul apa? Mengajarkan bahwa cuman Allah saja yang wajib disembah.
bukan berhala-berhala, bukan. Nah, selanjutnya para rasul memberikan tauladan bagi umatnya, memberikan contoh yang baik kepada umatnya. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh para rasul tadi itu sebuah teladan. Yang ketiga, memberikan tauladan yang baik bagi umatnya, yaitu memberikan contoh yang baik. Yang keempat, mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kabar gembira bahwasanya siapa yang patuh kepada Allah, maka akan memberikan pahala dan masuk surga. Ya, kemudian memperbaiki jiwa manusia, menjelaskan syariat hukum dan batasan bagi umatnya, menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib. Ya, bahwasanya seperti hanya di dalam surat Al-Baqarah, itu ayat kedua itu menceritakan tentang beriman pada barang-barang yang gaib. Ya. Selanjutnya 4 bukti cinta kita kepada Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 31 ada firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31. Di sini ada bukti-bukti cinta kita kepada Rasul. Bagaimana contohnya? Yang pertama, beribadah sesuai yang dicontohkan Rasul. Ya. Rasul sholat, kita sebagai umatnya mengikuti sholat seperti yang dilakukan oleh Rasul. Ya. Rasul sholatnya bagaimana? Kita sebagai umatnya meniru sholat Rasul. Yang kedua, menjadikan Rasul sebagai teladan, ya, sebagai contoh bagaimana sifat Rasul. Ya, kita tiru, mengagungkan dan memujinya. Ini bisa dengan baca sholawat. Ya, sholawat itu isinya, ya, kita mengagungkan, memuji Rasul, mendoakan Rasul. Yang mana doa itu akan kembali kepada yang membaca sholawat. Selanjutnya, berpakaian, makan, minum sesuai tuntunan dari Rasul. Ya, kita sebagai umat Islam, ya, diajarkan wajib menutup aurat dalam berpakaian. Maka apa? Jangan berpakaian yang membuka aurat. Makan dan minum Rasul bagaimana? Kita tiru. Makan minum dengan duduk, berhentilah makan minum sebelum kenyang, dan lain-lain. Yang keempat, sabar dan ikhlas ketika mendapatkan ujian dari Allah. Ikhlas dan istiqomah dalam menjalankan syariat Allah akan mendapatkan ridhonya. Ya. Bahwasanya manusia yang diuji oleh Allah, biasanya itu manusia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang terkait dengan tugas kerjakan agak berikut di sini tentang sebutkan mengenai iman benar Rasul. Ya, tadi sudah dijelaskan. 2, cari dan tulis dalil tentang Rasul sebagai Nabi terakhir, Nabi Muhammad itu. Ya. Yang ketiga, sebutkan perilaku, 3 perilaku yang menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.